Di situ tuh banyak youtuber-youtuber tuh yang menjadikan itu sebagai konten reaksinya dia, kemudian dijadikan itu bahan lelucon gitu guys. Hai semuanya, welcome back to Agnes Production. Selamat datang semuanya, selamat kembali lagi dengan Agnes Production. Kembali lagi dengan Agnes Production maksudnya. Selamat datang untuk subscriber baru, dan terima kasih untuk semuanya yang masih setia dengan Agnes Production, masih nonton, masih nge-like, masih komen, pokoknya semuanya. Dan sorry karena dalam beberapa hari kemarin saya nggak upload video kan ya. Saya sudah bilang bahwa saya sedikit ada kegiatan, dan saya baru masukin video kemarin jam 9 kalau nggak salah. Saya masukin video tentang make up, dan semoga video itu bisa bermanfaat buat teman-teman ya. Dan sekarang kita kembali lagi. Sekarang saya sudah mau bikin video lagi setiap hari, mudah-mudahan guys. Dalam waktu dekat juga saya akan kasih masuk cover-cover lagu. Terima kasih banyak. Dan nih untuk pemberitahuan aja bahwa saya mau ucapin terima kasih untuk salah satu pokoknya dia ini orang baik lah di Kota Sorong. Pasti kalian pemusik-pemusik, orang-orang yang sudah berkecimpung di dunia musik, di panggung-panggung kayak apapun yang ada di Sorong ini, pasti kalian kenal sama dia. Namanya Mas Jerry. Ya Mas Jerry ya. Dia nih salah satu soundman yang ada di Kota Sorong yang the best, pokoknya baik banget orangnya, rendah hati, terus suka membagi membagi pengetahuan buat kita, terus pokoknya banyaklah kebaikan yang dimiliki oleh Mas Jerry. Kita biasa panggilnya Mas Jerry, yang dimiliki oleh Mas Jerry ini. Dan saya tuh dapat satu mic yang khusus buat ngerekam untuk para youtuber, dan saya dapat tuh di Mas Jerry. Ampun, baik banget orangnya, dan dia tuh nggak menyusahkan banget. Dia kasih harga yang sesuai dengan, ya tahu kan sekarang kondisi lagi Mbak Corona lagi menyerang, kita lagi sedikit gitu lah guys. Tapi saya bisa dapat mic ini berkat bantuan Mas Jerry. Terima kasih banyak Mas Jerry, terima kasih. Oke guys, sekarang kita lanjut dulu. Nanti saya akan buat cover-cover lagu dengan menggunakan mic itu, dan nanti saya akan coba untuk tentang perbedaan antara, saya kan sudah punya mic 2 guys. Nanti saya akan bikin perbedaan antara mic yang saya baru beli di Mas Jerry ini sama mic yang satunya yang saya punya maksudnya. Oke guys, lanjut. Kali ini saya akan nge-reaction sih, ampun. Kali ini saya akan membahas, ini video membahas tentang seorang yang sekarang tuh dia lagi trending banget di YouTube dan juga di Instagram tuh nggak ada trendingnya sih, cuma maksudnya dia lagi sangat-sangat banyak dibicarakan saat ini. Kalian sudah lihat pasti di YouTube-nya saya. Kalian sudah tahu pasti itu siapa. Kalau kalian suka nonton YouTube dan kalian suka main Instagram, pasti kalian tahu dia siapa. Oke guys, kita ini bukan lagi mau menggosip ya sekarang ya. Kita lagi mau membahas tentang si Keke ini, karena ada hal-hal positif yang kita bisa dapatkan dari si Mbak Keke ini. Oke, jadi kita akan bahas dia sekarang juga. Tapi sebelumnya, silahkan di-subscribe dulu. Oke, sudah, terima kasih. Oke, kita lanjut. Nah ini nama lengkapnya, ini aku taruh fotonya sini aja ya, supaya kalian bisa sambil mendengarkan sambil memandangi fotonya dia. Namanya ialah Rahmawati KKY Putri Cantika. Namanya bagus, Rahmawati KKY Putri Cantika. Dia disebut tuh kadang kalau nggak KKY, lebih familiar sih dia disebut KK gitu. Ini lahir di Nganjuk, Jawa Timur. Nganjuk, nah kental sekali saya orang Jawa ya, cara bacanya bukan Nganjuk tapi Nganjuk, Jawa Timur, tanggal 25 Maret 1995. Otomatis umurnya sekarang 25 tahun. Ya, 25 tahun. Dia ini selebritas YouTube dan juga Instagram, dan dia juga terkenal semenjak dia membuat video konten yang itu kalian tahu kan, yang dia buat beauty blend dari balon itu kan ya. Nah, si Mbak Keke ini tuh unik guys. Jadi dia tuh, nah kita kan maksudnya walaupun kita gini, tapi kan kita tahu lah, sadar bahwa setiap manusia kita pasti punya kekurangan kan guys ya. Dan Mbak Keke ini ya dia seperti kita biasa ya, bersyukur dengan apa yang sudah Tuhan berikan, dan dia lucunya nih, dia nih orangnya tuh pede guys, pede banget. Saya ini juga pede guys, tapi dia ini lebih pede lagi, dan ya itu yang membuat dia maju hingga saat ini ya guys ya. Dia nih waktu itu kenapa sampai dia bisa terkenal hingga saat ini guys? Ini saya mau cerita sedikit. Dia ini YouTuber yang
awalnya dia mulai dengan membuat video-video make up, ya kan? Dia membuat tutorial make up gitu. Dan dia tuh pakai buat tutorial make up tuh dari dia punya bahan-bahan yang sederhana yang bisa dia temui di sekitar rumahnya, mungkin di toko-toko dekat rumahnya gitu. Dan kalau saya sempat nonton dia punya video-video kemarin itu, di video awal-awalnya itu ya make upnya biasa sih guys, karena kan mungkin baru awal-awal kan ya, dia menggunakan foundation yang biasa, yang masih merek-merek yang kayak murah-murah gitu. Semakin kesini tuh dia bikin video yang mungkin karena dia juga sering nonton video-video beauty vlogger yang lain, jadi dia tuh bikin satu konten yang dia menggunakan balon sebagai beauty blend guys. Jadi balon itu dia tiup, kemudian besarnya mungkin segini. Nah, kemudian dia pakai itu sebagai dia punya beauty blend. Jadi diganti kalau beauty blend yang kita kan biasa kita beli kayak gitu, tapi dia pakai itu sebagai beauty blend dia guys. Dan itu membuat sesuatu yang unik kan guys ya, yang menarik dan orang menjadi rasa mungkin lucu atau terhibur dengan dia punya aktivitas itu. Dan akhirnya dia menjadi terkenal hingga saat ini. Bahkan tidak sedikit orang yang ya membuli dia dengan keadaan dia guys. Itu saya tuh bingung, mereka tuh membuli dia atau apa sih? Karena kebanyakan gini guys, mereka tuh buat video-video lucu, kayak dia punya video diedit kayak gitu kan, kayak dia punya gelagat-gelagat atau dia punya kata-kata tuh ya kita kan bisa maklumi guys, orang saya pun saat ini saya berbicara kepada kalian di kamera seperti ini pun pasti ada yang saya edit karena bebelit-belit kan ya, karena ada kata-kata yang salah. Dan si Keke ini sama seperti saya dan teman-teman yang lainnya, dan mungkin dia lupa edit atau gimana, dan akhirnya yang ditampilkan yang polos seperti itu ya, mungkin dia orangnya seperti itu, dan itu menjadi kayak senjata balik buat dia gitu, bumerang. Banyak yang mengejek-ejek dia, membuli dia dengan dia punya kekurangan dan sebagainya. Dan sekarang ini kan dia bikin video bukan cuma makeup kan guys, dia bikin video juga tentang mukbang. Nah, di situ tuh banyak youtuber tuh yang menjadikan itu sebagai konten reaksi media, kemudian dijadikan itu bahan lucuan gitu guys. Kadang saya juga kalau nonton saya ketawa sih guys, tapi setelah saya berpikir seandainya saya di posisinya si Keke itu gimana perasaan saya gitu mas. Walaupun dari semua yang dilakukan oleh orang-orang itu membuat dia semakin terkenal ya kan. Sekarang kan dia punya subscriber, bayangkan guys kalau kalian buka dia punya YouTube channel sekarang, dia punya subscriber tuh hampir 1 juta subscriber. Padahal dia tuh baru mulai YouTube udah 2018, sama kayak saya guys 2018, cuma saya baru 2000 dan dia sudah hampir 1 juta. Bayangkan, itu semua tidak terlepas dari bulian orang loh guys. Bayangkan dia tuh banyak banget dibully sama orang. Ada tuh satu FB kalau nggak salah saya pernah lihat, itu khusus buat hatersnya dia. Jadi di FB itu tuh khusus untuk membahas dia punya keburukan, membahas dia punya kejelekan dan semuanya. Saya bingung apakah itu mereka mencari keuntungan dengan hal itu atau gimana sih, saya juga bingung sih guys dengan aturan, bukan aturan sih, dunia saat ini, zaman saat ini. Pokoknya yang dibully itu yang ya tidak apa-apa lah kalian membully dia, tapi dia setidaknya dia naik name up. Oke guys, jadi ini kita lanjut ya. Jadi dengan cerita yang saya kasih tadi kan kalian sudah mengerti kan si Keke itu dia seperti apa. Pokoknya menurut saya dia ini orangnya apa adanya. Terus dia tuh tidak malu guys. Bahkan kalau kalian nonton dia punya YouTube channel, itu dia bikin video dengan dia punya ayam, dia bikin video dengan dia punya angsa, dia mandiin angsanya kalau nggak salah, dia mandiin ayam juga. Dan dia tidak malu-malu membuat semua itu. Dan ya mungkin dia tipe orang seperti itu ya, walaupun dia banyak dibully. Terus ini juga ada juga dia pacaran sama beberapa artis-artis muda, mungkin bukan artis tapi ya mungkin selebgram atau apa itu, yang masih muda-muda, dan ternyata dia tuh cuma dimainin aja, dia tuh cuma jadi tempat pansosnya laki-laki itu gitu ya. Ya saya juga tidak mengerti, tapi ya mungkin ini menjadi timbal balik ke dia yang baik juga. Aku nggak ngerti juga guys. Intinya dia kalau menurut saya Keke ini orang yang tingkat kepercayaan dirinya bagus sih guys. Kalian mesti patut contohi anak ini. Saya bilang anak ini kan dia punya umur masih 3 tahun di bawah saya. Oke guys, dia ini disebut juga beauty vlogger. Kemudian dia unggah video pada 1 April. Sedih banget ya, saya kalau unggah video tuh kayaknya Januari. Nah, nih yang jadi kontroversi saat ini itu pada tanggal 29 Mei kemarin guys. Dia tuh merilis satu video musik dengan judul Keke Bukan Boneka. Kalian pasti sudah tahu kan? Nah, dan baru sehari dia merilis video ini, itu tuh langsung dia punya video menduduki peringkat pertama di YouTube. Kalian bisa bayangkan,
lagu itu ciptaan dia sendiri guys, dan langsung trending di YouTube. Oh my god. Tapi guys, yang jadi sesuatu yang sedih, waktu dia masukin video ini, itu saya juga tahu dari Instagram sih. Saya pas buka Instagram, saya scroll gini, dia sudah buat lagu nih. Pas saya lihat, oh ternyata dia ini ya bikin lagu ciptaan dia sendiri, dan ternyata pas video itu masuk tuh sudah banyak yang ngehujat, yang komentar. Bahkan di Instagram tuh, di YouTube saya baca, saya sempat komentar juga sih di YouTube-nya dia, si Keke sudah buat lagu kok saya belum. Intinya saya komentar masih yang wajar sih guys, tapi saya pas baca itu banyak yang sudah komentar-komentar yang gak masuk akal. Ya biarlah, itu urusannya mereka. Tapi setelah video ini dia masukin di YouTube guys, dan jadi trending. Nah, ada satu kontroversi yang terjadi, bahwa di lagu ini ada, kalau kalian mau nonton kalian bisa langsung buka channelnya ya guys ya. Saya nggak bisa terusin, takutnya kena copyright. Ini saya bisa kasih tunjuk dia punya foto, dia punya lagu, dan waktu di dalam lagunya dia ini ada lirik dan model lagu, baik itu dia punya nada, dia punya ini, itu mirip sama salah satu lagu dari Rini kan waktu itu sempat keluar lagu yang Aku Bukan Boneka. Nah, lagunya si Keke Bukan Boneka ini, dia punya bagian belakang itu hampir mirip sama lagunya si Rini. Nah, kalau lagunya si Rini kan Aku Bukan Boneka, yeah, gitu kan. Tapi kalau si Keke ini, dia cuma masukin kata yang Keke bukan boneka gitu kan. Nah, itu kan mirip ya guys ya. Kalau kalian pasti mirip banget, dan banyak orang sudah katakan itu mirip, memang mirip, tapi cuma dirubah aja yang aku menjadi Keke gitu. Dan itu menjadi salah satu masalah yang pokoknya kita akan ngerti lah. Satu masalah yang diungkit oleh pencipta lagu Aku Bukan Boneka. Pertama sih si Rini yang masukin ke Instagramnya dia kan, Instagram atau Twitter sih, kalau kayak menyamakan gitu. Oh aku punya teman ya yang mirip, kalian pasti tahu lah masalah itu. Dan akhirnya yang kan Rini kan cuma penyanyinya. Nah, pencipta lagunya ini langsung ini nggak tahu bagaimana kejadiannya sampai mungkin si pencipta ini dia ngelapor ke YouTube kalau ada masalah copyright di sini tanpa seizinnya dia kan, karena lagunya kan mirip-mirip. Dan pas itu ditinjau sama YouTube, mungkin akhirnya YouTube men-take down videonya si Keke. Nah guys, jadi mungkin masalah gara-gara itu langsung si YouTube men-take down videonya yang si Keke yang sudah sampai tanggal 4 Juni itu sudah sampai ke 18 juta penonton. Sudah 18 juta guys, bayangkan dalam beberapa hari langsung 18 juta. Kemudian itu menjadi satu ketakutan dong buat Keke. Akhirnya Keke juga sempat minta tolong beberapa artis, untuk salah satunya Anji, untuk mungkin bantu menjelaskan kepada Keke kenapa sampai bisa terjadi demikian, karena mungkin si Keke kan nggak ngerti kan ya, jadi dia minta tolong beberapa artis gitu. Dan mungkin dari kejadian itu akhirnya YouTube memberikan surat kepada Keke untuk bagaimana kalau dibicarakan dulu sama yang punya lagu ya kan. Akhirnya si Keke sama yang punya lagu ini sama label musiknya mungkin sudah berembuk bagaimana caranya, dan akhirnya videonya bisa tayang lagi di YouTube guys. Jadi sekarang kalian bisa menyaksikan videonya, walaupun dalam beberapa hari kemarin itu sempat di take down sama YouTube gitu guys. Dan si Keke ini beneran, kalian kalau nonton dia pasti kalian tahu dia ini polos banget guys. Dan apa sih maksudnya, kata-kata yang dia keluarin kayak ya kalian bisa tahu bahwa ya dengan demikian kita bisa sadar bahwa kita masing-masing punya kekurangan guys ya. Dan dia ini salah satu orang yang tidak mengeluh dengan kekurangan dia dan bersyukur dengan apa yang dia punya. Makanya dia bisa sukses hingga saat ini guys. Kalau menurut saya dia tuh sukses guys, walaupun di balik kesuksesan dia itu banyak orang yang injek-injek dia, yang kayak membuli dia dengan kekurangan dia. Tapi orang itu kayak nggak sadar ya kalau ya kita semua punya kekurangan gitu loh maksudnya. Tapi ya biarlah menjadi sisi balik buat Mbak Keke juga. Oke guys, jadi itu saja yang mau saya
itu garis besarnya lah yang mau saya kasih tahu ke kalian. Jadi sesuatu pesan positif yang bisa kita ambil dari kejadian ini ialah, yang pertama untuk kita ialah kita sadar bahwa kita punya kekurangan kan guys ya. Tetap saja semangat dengan kalian punya apa yang ada dalam kalian tuh, tetap semangat, tetap berkarya. Apalagi di zaman di situasi corona saat ini tuh, kita mau ngapain selain ya sekarang kan YouTuber nama naik. Pokoknya semua orang hampir pada nge-YouTube karena satu-satunya jalan untuk menghasilkan itu salah satunya di YouTube ini guys. Dan banyak orang yang sudah beralih profesi menjadi YouTuber, bahkan artis-artis pun sudah banyak yang mengalihkan profesinya sebagai YouTuber. Jadi kalau kalian memang mau jadi YouTuber, kalian mau apa sih? Apa namanya, kok saya jadi blank sih. Kalian mau berkarya lewat YouTube, lanjutkan guys. Kalian akan menemui hal-hal seperti saya juga banyak mengalami kayak gitu-gitu guys. Kayak nanti ada yang komentar-komentar di YouTube yang kayaknya kita langsung mau down gitu kan ya. Tapi nggak apa-apa, karena enaknya gini guys, di YouTube itu kalau kalian temui komentar-komentar yang nggak masuk akal, kayak macam mereka menghujat kamu, atau kalau mereka menghina kamu, atau kayak kata-kata itu kayak rasis gitu guys, kalian bisa langsung delete guys. Kalian bisa langsung lapor ke YouTube bahwa ini komentar ini nggak layak. Itu enaknya kayak di YouTube gitu, bagusnya gitu. Jadi kalian jangan takut berkarya di YouTube. Kalau kalian mau berkarya di YouTube atau apapun itu, kalian bisa langsung ada berkarya. Dan seperti yang pesan yang kita ambil dari Mbak Kiki tadi kan, kita nggak usah dengar omongan orang guys, karena mereka tuh tidak menghidupkan kita. Maksudnya mereka tuh tidak membayar sepeser pun untuk menambah apa, kayak untuk membiayai kehidupan kita. Kan kita sendiri yang membiayai kehidupan kita. Jadi jangan kalian terlalu mendengar apa kata orang dan semuanya. Biarlah mereka berkicau sebanyak mungkin, terserah aja. Tapi ya tetap rendah hati dalam menjalani semuanya guys. Karena saya juga seperti itu guys. Saya memulai YouTube channel saya dari 2018 dan sekarang sudah 2020 dan subscriber saya baru 2000-an. Dan puji Tuhan sedikit lagi saya punya jam tayang sudah mau 4000 jam, dan nanti akan saya masukkan ini ke YouTube dan nanti lihat ending berikutnya. Nanti jika saya punya YouTube sudah dimonetisasi sama saya punya channel sudah dimonetisasi sama YouTube guys, saya akan bagiin ke teman-teman semua bagaimana caranya mendaftar di YouTube, bagaimana caranya masukin video, dan bagaimana cara-caranya yang lain-lainnya. Nanti saya akan usahakan untuk bagi ke kalian teman-teman supaya kalian bisa juga berkarya lewat YouTube. Karena sesuatu yang ini ya, kalau menurut saya sangat menghibur kalau menurut saya sih, karena memang saya kan senang sekali namanya tampil di kayak gini-gini. Saya paling senang guys. Jadi ini sesuatu yang menghibur lah, walaupun menghibur untuk kita juga dan untuk orang lain juga gitu guys. Oke, jadi tadi ya satu keuntungan satu pesan yang diambil, apapun yang orang katakan tentang kita pada saat kita mulai berkarir dalam hal apapun, itu nggak usah dijadikan itu menjadi satu batu sandungan guys, tapi jadikan itu menjadi satu batu loncatan supaya kalian bisa lebih baik lagi. Pesan yang kedua, tetap semangat guys, tetap semangat, karena saya juga kadang ini kendor-kendor sedikit tapi maju lagi, habis mundur lagi, habis itu maju lagi, tapi tetap semangat. Pesan yang bisa diambil, nah seperti yang kita lihat di Keke ini, dia walaupun dihina, dibully, di apapun, dia tahu loh guys, dia nggak langsung pas baca komen langsung dihapus, enggak, tapi dia baca tuh semua komentar yang jelek tentang dia, tapi dia menjadikan itu sebagai kayak motivasi lagi ke dia, dan dia tetap semangat, tambah semangat, malahan bukan tetap semangat, tambah semangat buat video tuh. Itu dia punya pesan kedua. Dan pesan ketiga itu tentang hak cipta. Ini pesan yang ya walaupun ini, tapi kita mesti memperhatikan tentang hak cipta ya guys ya. Untuk kalau teman-teman mungkin ada niat mencipta lagu atau ada ingin mau menyanyikan lagu-lagu orang gitu, kalian juga mesti memperhatikan tentang hak cipta. Kalian bisa pelajari juga di Google apa sih itu copyright, apa sih itu hak cipta dan sebagainya. Makanya kan saya juga kemarin belum bikin video reaction, karena memang saya takut kalau bikin video reaction itu nanti akan kena hak cipta. Tapi ya karena saya sudah dapat pengetahuan yang lain tentang video reaction, jadi saya sudah bikin video reaction gitu. Walaupun ada beberapa video reaction saya yang kena hak cipta guys, tapi ya sudah, nggak apa-apa lah. Hak cipta itu yang semuanya sih nggak jelek sih guys. Ada yang hak cipta yang kayak kita buat lagu, kita nge-reaction satu video nih guys. Nah kemudian ada email masuk dari YouTube kayak
video ini tuh mengandung hak cipta. Jadi video ini masih bisa menghasilkan, tetapi nanti penghasilannya terbagi gitu guys. Mungkin berapa persen masuk ke saya yang buat video, dan berapa persen masuk ke yang pemilik video aslinya gitu. Dan nggak semua hak cipta itu menyedihkan sih guys, ada yang menguntungkan juga. Oke guys, itu saja saya punya video, lumayan panjang ya. Ini hanya sekedar motivasi sih guys, karena kadang juga saya suka bingung dengan netizen ini. Kadang ya begitulah, kita kan manusia. Oke guys, terima kasih semuanya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Tungguin video-video saya berikutnya. Mudah-mudahan secepatnya saya akan upload video lagi. Mudah-mudahan sehari mungkin 5 kali video gitu. Makanya sehari paling maksimal 2 video ya. Kalau nggak berarti 1 video aja. Oke, terima kasih semuanya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe Agnes Production. Dan tetap berkarya, tetap sehat, jangan sakit-sakit. Dan Tuhan memberkati kita semua. Bye-bye.